Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Pada video kali ini kita masuk pada tema ketiga, makanan sehat. Subtema yang pertama, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran ke-6. Masih ingatkah kamu? Di pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang organ pencernaan manusia beserta fungsinya ya. Organ pencernaan manusia itu antara lain mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Pada masing-masing organ pencernaan, makanan diproses ada yang secara mekanik, ada yang juga secara kimiawi. Ya, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu dengan merancang iklan media cetak bersama kelompoknya, siswa mampu menyajikan kesimpulan isi teks paparan iklan media cetak secara visual. Terus, dengan berdiskusi dalam kelompok dan merefleksi proses kerjasama dan diskusi dalam kelompok, siswa menjelaskan makna keanekaragaman. Dan yang ketiga, dengan mencermati gambar, siswa menceritakan keanekaragaman adat istiadat. Yuk kita mulai saja. Ya, pada gambar yang kamu lihat di sini ada contoh iklan ya, yang pada pertemuan lalu juga Pak Guru tampilkan. Iya, sebenarnya iklan itu yang efektif itu mengandung hal-hal apa aja sih? Iklan yang efektif pertama itu mengandung unsur attention. Kemudian yang kedua interest, yang ketiga desire, terus yang keempat conviction, yang kelima action. Ini iklan yang efektif memenuhi kelima unsur ini. Nah, sebelum Pak Guru kasih tantangan buat kamu bikin iklan secara berkelompok, kita jelasin dulu yuk, kita simak sama-sama yuk kelima unsur yang ada pada iklan yang efektif. Ya, yang pertama yaitu attention atau perhatian. Jadi, iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Iya, gunakan warna yang menarik perhatian. Jangan yang warnanya tuh terlalu gelap semua, nggak kelihatan tulisannya maupun gambarnya. Contohnya seperti itu ya. Terus, selanjutnya adalah interest, minat. Setelah mendapat perhatian nih, maka harus ditingkatkan menjadi minat, sehingga timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen, maupun orang yang melihat si iklannya. Harus memiliki minatnya juga. Contohnya, misalnya, kalau kalau kamu membuat iklan tentang kesehatan, ya kira-kira orang-orang yang berminat melihat iklan tersebut itu di tempatnya di mana? Contohnya misalnya di sekitar puskesmas gitu ya. Ataupun di sekolah kan gitu. Next. Desire atau keinginan, yaitu unsur yang merupakan cara untuk menggerakkan keinginan suatu konsumen. Maksudnya apa sih Pak Guru? Caranya? Nah, kan kalau kamu bikin iklan itu kan mengajak seseorang untuk membeli atau melakukan sesuatu yang kamu iklankan. Nah, kamu kasih tahu caranya. Kayak misalnya nih, kamu bikin iklan tentang kesehatan untuk orang-orang tuh cukup minum air. Kamu kasih tahu cara minum air yang tepat itu berapa banyak gitu. Misalnya seperti itu ya. Lanjut. Conviction, rasa percaya. Untuk mendapatkan rasa percaya dalam diri konsumen atau orang yang akan mengikuti sebuah iklan kita, maka sebuah iklan harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan seperti pembuktian atau sebuah kata-kata. Ya, maksudnya adalah kalau iklannya itu harus ada gambar yang memperagakan apa yang disampaikan sama kamu.
atau sama orang-orang yang pembuat iklan. Kalau misalnya agak sulit memperagakan gambarnya, bisa juga dengan sebuah kata-kata yang membuat konsumen itu percaya sama iklan kamu. Lanjut, adalah action atau tindakan. Tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya. Ya, itu kalau misalnya iklannya berupa menawarkan produk dan jasanya. Misalnya kalau mau membeli, silakan pesan ke nomor berikut atau silakan ke website untuk memesannya, seperti itu. Atau kalau misal iklan layanan masyarakat tuh setelah kamu mengiklankan sesuatu tuh minum air yang cukup tuh akan menjadi apa, tidak terhindar dari penyakit apa misalnya gitu. Jadi orang tuh akan melakukan action ya, uh, tujuan akhir daripada iklan yang kamu buat. Nah, tantangan belajar kita yang pertama, jadi nanti kamu buat ya sebuah iklan bersama dengan kelompokmu. Kita punya topik tentang gaya hidup sehat. Pastikan kamu menuliskan poin-poin penting yang terdapat di dalam sebuah iklan. Iklan yang kamu buat ini, kamu diskusikan secara berkelompok, bisa dengan video call, bisa dengan diskusi di grup chat, ataupun bisa saling satu persatu nanyain, terus digabungkan bersama sama ketua kelompoknya. Pokoknya pakai metode yang kamu sukai, yang kamu anggap mudah. Terus didesain yang bagus iklannya. Ya, satu kelompok satu saja. Oke, tentang gaya hidup sehat. Nah, tahu nggak sih kamu, salah satu bentuk kerjasama adalah kerja kelompok. Ya, seperti tugas kita yang barusan ya. Kita mesti kerja kelompok, tentukan apa tulisan yang ada di dalam iklannya, terus mau ditambahin gambar apa, terus memenuhi unsur-unsur yang sudah Pak Guru jelaskan. Coba lihat di gambar di samping nih, ada 3 orang anak ya. Dia punya latar belakang beda ya. Iya, dari warna rambutnya juga sudah beda, gitu kan? Namun mereka bisa bekerja sama, bertukar pikiran satu sama lainnya. Jangan karena orang ini berbeda ras ataupun berbeda golongan, kamu nggak mau kerja kelompok sama dia. Jangan ya. Ya, satu sama lain harus saling melengkapi itu. Karena kerja kelompok ini punya manfaat yang sangat besar. Yang pertama, akan mengasah kemampuan mendengar secara aktif. Jadi, contohnya ketua kelompok bisa memberikan usulan kepada teman-temannya, dan teman-temannya juga memberikan usulan kepada ketua kelompok, dan terjadi interaksi satu sama lainnya, saling mendengarkan idenya satu sama lainnya. Lanjut, manfaat kerja kelompok yang kedua, itu kamu dapat belajar memahami suatu hal dari sudut pandang lain. Mungkin menurut kamu pola gaya hidup yang sehat misalnya ya saat terjadi kerja kelompok itu dengan banyak makan sayuran dan buah. Oh ternyata ada teman kamu ngasih pendapat. Oh kalau mau pola hidup sehat tuh gak cuma makan sayur buah, harus juga makan protein sama karbohidrat, serta ditambah susu, misalnya seperti itu. Jadi, kita bisa memahami suatu hal dari sudut pandang orang lain. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa melatih jiwa sosial dan skill kolaborasi antara satu dengan yang lainnya. Udah, aku yang bikin kata-katanya, nanti kamu yang desain ya. Oh, aku yang terkoreksinya, aku yang modifikasinya, aku yang kasih masukannya, gitu. Contohnya seperti itu. Jadi, satu sama lain bisa saling melengkapi. Dan yang keempat, manfaat kerja kelompok adalah meningkatkan rasa tanggung jawab nih. Jadi, satu sama lainnya harus memiliki rasa tanggung jawab, harus bisa menampilkan tugas yang terbaiknya, hasil yang terbaik, karena biasanya kan tugas sendiri individu udah bagus. Nah, masa tugas kelompoknya jadi kurang bagus daripada tugas individu? Makanya itu, jadi setiap anggota kelompok harus merasa memiliki dan
merasakan tanggung jawab yang dimilikinya gitu. Keanekaragaman. Tentu kan di dalam satu kelompok juga berbagai macam suku, ras, dan golongan gitu kan. Itu keberagaman budaya yang ada di Indonesia menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang kaya akan budaya. Di antaranya pakaian adat, rumah adat, dan makanan tradisional. Nah, kita masuk kepada sebuah quote nih ya. Ternyata perbedaan justru membuat segala sesuatunya menjadi indah dong. Layaknya pelangi yang beraneka warna. Ya, begitulah seharusnya kita melihat perbedaan. Bayangkan nih, jika semua warna yang ada di pelangi warnanya sama, tentunya kurang menarik untuk dipandang kan? Iya. Yap. Tantangan belajar kita yang kedua. Setelah kamu selesai nih dengan tantangan belajar yang pertama, kamu ceritakan dong hal-hal positif yang bisa diperoleh dari kerja kelompok. Terus ketika kamu kerja kelompok menyelesaikan tantangan yang pertama tuh ada tantangan nggak sih yang muncul? Ada kendala nggak sih? Ada masalah nggak sih? Entah dianya kurang cepet, entah dianya gimana, entah ada yang apa. Kamu bisa ceritakan di bawah di kolom komentar ya. Serta yang selanjutnya soal yang ketiganya ini di tantangan belajar yang kedua, kamu ceritakan dong pengalaman pribadimu nih tentang perbedaan yang kamu hadapi saat berada di dalam lingkungan sekolah atau di rumah. Ya, misalnya di rumah kamu, di tetangga sekeliling kamu kan nggak semuanya misalnya beragama Islam, ada yang beragama non-Muslim, ataupun di sekitar tetangga kamu itu kan nggak semuanya satu suku sama kamu kan ya, ada yang berbeda suku. Kamu ceritain dong pengalamanmu, kamu pernah bermasalah nggak sih atau kamu dan tetanggamu saling hidup tentram gitu. Bagaimana sih kita harus memaknai keberagaman itu gitu. Oke, kamu jawab ya nanti di kolom komentar tantangan belajar yang kedua. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan menambah ilmu kita. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.